Dulu. Sally Nugroho, minggu lalu kita sudah sampai pada tujuan ya. Iya Pak, saya fungsi NKRI juga. Fungsi NKRI Pak. Ya, fungsi atau tujuan NKRI ada 4 itu Pak. Iya Pak. Itu. Dari 4 tujuan itu yang paling utama adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Deborah, Pak Bas tadi sebentar nge-lag ya? Iya Pak, barusan nge-lag. Selin? Oh wes. Tak pikir kamu miring menengai, tak pikir kamu yang nge-lag. Ternyata wes. Eugenia Indrawan. Pak. Oh ya wes. Kamu udah bicara, aku mendengar berarti sudah normal. Ya, jadi 4 tujuan itu yang paling tinggi posisinya adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Ya, itu menjadi hal yang prinsip dan pokok bagi sebuah negara. Jadi ketika sebuah muncul menjadi sebuah negara, maka kepentingan bersama merupakan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Tentu saja bersama-sama dengan rakyat, ya nggak bisa pemerintah sendiri. Apa peran rakyat? Mendukung berbagai kebijakan yang dibuat. Ya, kalau tahu mau memberikan kritik silahkan, tetapi harus istilahnya yang logis gitu. Jangan asal mengkritik atau asal protes. Karena semua yang dibuat oleh negara itu paling enggak keinginannya adalah untuk kepentingan bersama. Nah, tapi juga diakui ketika semakin banyak kritik, mungkin itu adalah sesuatu yang memang diperlukan. Karena keterbatasan kemampuan penguasa mungkin, ya keterbatasan kemampuan penguasa, maka diperlukan campur tangan rakyat dalam bentuk kritik salah satunya. Jadi di negara yang demokrasi seperti Indonesia, itu kritikan harusnya dipandang sebagai upaya rakyat ikut membantu atau mendukung kebijakan negara dalam rangka mencapai kepentingan bersama. Ya Del, ojo guyu Del. Nggak pernah lihat kokomu kayak apa kokomu saya ini. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai halaman 143 di paketmu. Pura-pura bukan. 143. Ngantuk, Dep. Tadi malam sampai jam berapa chattingan? Kayaknya sampai jam 4 subuh, Pak. Sampai jam 1? Jam 4 subuh kita chattingan, Pak. Jam subuh? Iya. Oh, berarti setelah chattingan dengan saya itu masih dilanjut dengan yang lain gitu toh? Enggak, Pak. Cuma sama Bapak.
Waduh, gak mungkin aku selesai jam 11 kok. Kayak saya kehabisan kuota. Katanya kamu mau kirim kuota, nggak nyampe-nyampe, ya wis tinggal tidur. Berarti yang melanjutkan sampai subuh bukan saya itu. Perewangan saya. Tahu perewangan? Ada yang tahu? Perewangan itu apa? Oh, nggak nasi ngerti. Ada yang tahu atau kira-kira? Dilan Ong, ngerti nggak Ong? Ong, Ya, Pak. ngerti nggak perewangan itu apa? Apa, Pak? Nggak jelas. Perewangan. Nggak ngerti, Pak. Oh, nggak ada yang ngerti. Ya, wes. Ya, perewangan itu bahasa ya sejenis itulah. Tapi kita nggak tahu apakah itu jenisnya jin atau bukan. Ya, Gong ya, Christopher. Ya, sejenis itu. Jadi perewangan itu orang mengatakan yang ikut kita, tapi dunia lain ya, yang ikut kita. Itu sering disebut perewangan. Jadi kalau ada orang badannya kecil, mangannya akeh, orang mengatakan sing mangan duduk basukiku, prewangane. Paham ya? Jadi untuk menyebut sesuatu yang katanya mengikuti orang itu atau yang dimiliki orang itu, dan itu perewangan. Tapi nggak usah percaya itu ya. Karena kamu kan anak milenial. Anak milenial itu baru percaya kalau ada bukti, betul? Mantruk-mantruk kabeh, berarti kamu nggak percaya Tuhan toh? Mantruk, Pak, karena nggak bisa lihat. Iya. Jebakan Batman, anak milenial itu baru percaya kalau ada bukti. Berarti kamu nggak percaya pada Tuhan. Ya, Selly Nugroho ya. Enggak, Pak. Saya percaya dengan Tuhan, Pak. Hah? Oh, kamu percaya? Ya, puji Tuhan, syukurlah kalau kamu masih percaya pada sesuatu yang nggak kelihatan. Wah, hari ini harusnya aku ngerjain Selin di sekolah nih, ternyata malah online. Seneng Selin Nugroho, nggak tak kerjain. Ya, Lin ya. Lin. Enggak, Pak. Enak offline bisa ketemu teman-teman. Ya, nanti kita offline ya di Galaxy ya. Besok bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Oh iya, kamu online ya. Papa besok mau vaksin di Galaxy Mall maksudnya gitu loh. Di Galaxy Mall kemarin Selasa berangkat, pikirnya karena Selasa itu nggak ngajar toh, hanya tertiban. Tetapi tiket vaksin ketiga belum keluar memang. Nah, coba-coba ke Galaxy Mall, ya bener ditolak, Pak. Disuruh balik hari berikutnya. Hari berikutnya dan hari ini ngajar 10 jaman, maka baru bisa besok. Ya. Bagi kalian yang mau vaksin ketiga, kalau sudah keluar tiketnya di Peduli Lindungi, silahkan ya. Ada di CW sampai tanggal berapa gitu. Galaxy Mall sampai Sabtu. Di CW, kemudian di Atlas. Saya yakin kamu tahu semua itu. Dosisnya untuk yang di Galaxy Mall itu sampai Sabtu 2.500 per hari. Nah, kalau di CW itu berapa? 2.000 atau berapa? Tapi banyak per hari ya itu ya. Sampai dengan Sabtu. Jadi kalau Sabtu kamu nganggur-nganggur, pengen menyakiti diri sendiri ya datang ke itu, minta vaksin. Aja ngguyu. Itu demi kalian kok. Ya, jaga diri. Kemudian kalau ada yang booster ketiga ya, vaksin ketiga, minta yang kiri tanganmu. Karena yang sudah-sudah, guru-guru yang sudah itu betul-betul kemeng katanya. Megang setir motor nggak bisa, sulit. Katanya loh ya, saya belum merasakan. Tapi saya percaya saja besok saya minta yang kiri, itu aja. Daripada kemeng. Aja mandok-mandok, Dep. Ngerti nggak, Dep? Iya, ngerti, Pak. Nanti.
Apanya, Pak? Loh, kali ya nanti tadi. Oh, saya dengarnya ngerti, Pak. Bukan Oh, nanti. ngerti, tak kira. Dah, itu pendahuluannya. Karena saya agak kecewa harusnya ngerjain yang ganjil-ganjil tadi, ternyata nggak datang. Ya, kemarin sampai fungsi atau tujuan berdirinya sebuah negara, khususnya kita bicara NKRI. Nah, penunjang ada nggak di kelas ini? Jiang, kamu ada di kelas nggak? Ya, Pak. Ada, Pak. Mana? Yang kelihatan itu atap plafonmu. Ayo kon. Itu tembok pojokan plafon. Nah, gitu. Evelyn Tanusa, kamu masuk di dalam pintu itu ya? Yang kelihatan pintunya. Leh. Terus baru pundak sebelah kiri yang kelihatan. Dilihat sendiri di tampilan kan kelihatan, kamu kelihatan wajahnya atau enggak gitu loh. Kamu cantik-cantik, ganteng-ganteng, aku sing elek wae berani tampil ketok lho. Tuh, ketok. Bajunya gambar Garuda, ketok enggak? Jak guyu tak pameri, itu seragamnya MGMP ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKN se-Jawa Timur. Jadi kalau kamu di luar lihat gambar itu berarti itu guru PPKN se-Jawa Timur seragamnya. Oke, lanjut kita sekarang bicara mengenai ini sejarah terbentuknya NKRI. Kita akan bicara faktor yang mempercepat atau bisa menjadikan kita sebuah bangsa atau berpengaruh terhadap keberadaan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Ini yang pertama kita bicara faktornya. Bicara negara sudah tahu ya, negara adalah sebuah organisasi. Kalau kita bicara bangsa, berarti bicara manusianya. Ya. Sebuah bangsa itu adalah sekumpulan manusia, tapi tidak semua sekumpulan manusia adalah sebuah bangsa, betul? Rapat PBB itu banyak bangsa, sekumpulan, ratusan orang. Tapi apakah sebuah bangsa? Bukan. Maka ada ada cirinya. Sekelompok manusia yang dikatakan sebuah bangsa itu apa? Kalau ini tokoh Otto Bauer terkenal ini, bangsa dikatakan adalah sekelompok orang yang punya karakter yang sama. Di mana karakter atau perangai itu timbul karena nasib yang sama, ya, perasaan yang sama, perasaan senasib. Biasanya nasib yang nggak enak, betul? Kalau kamu ketemu orang yang senasib dengan kamu, nggak tahu apakah nasib bolak-balik diputuskan pacar, nggak ngerti, kamu akan gampang dipersatukan, percayalah. Karena ada perasaan yang sama di sana, nasib, betul? Itu ada rasa yang sama. Sakitnya ya, lagi cinta-cintanya ditinggal pergi. Apalagi yang dipilih kemudian adalah teman akrabnya. Menyakitkan sekali. Siapa yang pernah mengalami? Dela, no ya. Seperti itu. Perasaan yang senasib. Betul, Christian Kevin? Iya, Pak. Iya, pernah disakiti? Pernah aja, Pak. Pernah menyakiti? Pernah, Pak. Berkali-kali? Enggak, Pak, enggak. Oh, enggak ya. Ojo menyakiti Resano. Ya, jangan disakiti. Jarno maksudnya.
Ya nggak usah disakiti, Cijarno yang lain kan pergi sendiri, paham? Wes, itu perasaan senasib. Ya, jadi poinnya di perasaan senasib tadi. Orang yang punya nasib yang sama memiliki ikatan atau gampang terikat pada sesuatu, ya kesamaan tadi. Itu. Nah, kalau yang di sini disebutkan, oh persamaan asal keturunan. Persamaan. Ya tentu karena dari keturunan yang sama, ya merasa bahwa dia adalah bagian satu dengan yang lainnya. Kemudian yang nggak kalah penting sebenarnya adalah inti dari sebuah bangsa adalah sekelompok manusia yang punya cita-cita sama. Dan cita-cita itu pengen diupayakan dicapai bersama. Tetapi mereka menyadari bahwa cita-cita itu bisa tercapai kalau mereka dalam keadaan bebas. Paham ya bebas ya? Tidak di bawah kekuatan lain, tidak bawah kekuasaan lain, tidak dijajah. Berapa kali Deborah menguap? 4 kali yang saya lihat ya. Dan tetap saya hitung. Setiap menguap saya coret. Setiap menguap saya coret. Ya, perasaan senasib dan cita-cita. Nah, kalau kita bicara Indonesia ya ini. San, seu, 5 ya. Coba senyum Dep, aku belajar sama guru Mandarin. Guru Mandarin yang dulu, yang cantik. Kalau sekarang nggak ada yang cantik, wong cowok-cowok kabeh. Makanya males belajar Mandarin. Angel. Kemudian persamaan apa lagi? Selain asal keturunan, juga kebudayaan. Persamaan pola kebudayaan. Ketika orang itu punya budaya yang mirip-mirip, maka dia gampang dipersatukan. Biasanya budaya ini juga disebabkan oleh letak geografi yang sama. Orang yang ada di pegunungan, di daratan rendah yang subur, daerah pantai, punya pola-pola budaya yang sama. Nah, kita tahu wilayah Indonesia yang luas ini diliputi oleh dataran yang subur, laut yang luas. Maka akan muncul pola-pola budaya yang mirip antara yang di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Nah, kesamaan budaya ini bisa mempercepat dan menguatkan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kesamaan pola budaya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting tadi letak geografi, persamaan tempat tinggal, yang kemudian kita sebut sebagai tanah air, ya tumpah darah. Kalau kita bicara Indonesia, mana wilayahnya? Sabang sampai Merauke. Ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Kalau kita bicara letak astronomis itu, itulah wilayah Indonesia. Itu letak geografinya sama, letak astronomisnya seperti itu. Di antara 2 benua, oke. Di antara 2 samudra, iya. Karena terletak pada letak geografi yang sama, maka lebih mudah dipersatukan. Ada kesamaan di sana. Paling enggak kesamaan perangai, perasaan karakter bisa. Itu sama-sama di wilayah Khatulistiwa. Ya, wilayah Khatulistiwa, tropis. Wilayah tropis, tanahnya relatif subur. Itu juga punya pengaruh terhadap sebuah bangsa. Oke, lanjut lagi. Nah, yang tidak kalah penting adalah persamaan sejarah.
Persamaan sejarah, pertama kita pernah punya kejayaan ya. Manusia Indonesia sekarang ini dulunya pernah punya kejayaan. Sebelum muncul sebagai negara kesatuan, kita sudah punya kerajaan besar. Betul? Sriwijaya dan Majapahit dengan pengaruh yang cukup luas. Nah, kejayaan ini ya, bisa menjadi pendorong orang-orang di wilayah itu merasa dipersatukan. Ya, punya kejayaan masa lalu yang ingin dimunculkan lagi. Ya, kejayaan masa lalu yang ingin dimunculkan. Persamaan sejarah yang lain adalah persamaan ya pernah dikuasai bangsa lain. Kalau kita bicara Indonesia jelaslah pernah ada di tangan Belanda, Jepang, Inggris, mungkin pernah dalam pengaruh Portugis, Spanyol, ya. Itu ada kesamaan-kesamaan seperti itu, terutama ketika kita dikuasai Belanda dan Jepang. Ya, kita punya kesamaan sejarah menderita. Menderita. Itu mempercepat. Yang terakhir adalah yang paling penting menurut saya. Karena kalau yang terakhir ini tetap dipertahankan, maka sebuah bangsa akan tetap eksis, tetap bertahan. Yaitu persamaan cita-cita. Ya, sebuah bangsa walaupun terdiri atas banyak kelompok dan perbedaan, tetapi karena punya cita-cita yang sama, maka mereka bisa tetap bertahan sebagai sebuah bangsa. Ya, cita-cita. Nah, kalau kita bicara cita-cita kita, ya kita bicara tujuan NKRI, sudah kita bicarakan ya, alinea keempat, pembukaan. Ini faktor yang mempercepat dan mempengaruhi munculnya bangsa Indonesia. Kalau 1 sampai 4 itu katakanlah mempengaruhi ketika kita masih belum bersatu, ya. Tetapi tidak salah kalau tetap diingat-ingat bahwa kita sama asal turunan, punya budaya yang sama, tempat tinggal jelas nggak berubah, faktor sejarah dan sebagainya. Tetapi paling enggak juga diingat bahwa kita sebagai bangsa punya cita-cita yang sama. Kalau punya cita-cita yang sama, nggak usah bicara bahwa kita berbeda. Beda atau enggak beda, toh akhirnya kita sudah menjadi sebuah bangsa yaitu Indonesia lewat proses panjang. Ingat ya, Sumpah Pemuda itu apakah yang hadir hanya orang Jawa, pemuda Jawa? Tidak. Ya, dikatakan perwakilan pemuda seluruh Nusantara, katakanlah. Maka itu dikatakan sebagai janji bersama untuk mengikatkan diri sebagai sebuah bangsa. Jadi bangsa Indonesia itu bisa dikatakan muncul ketika kita menyatakan diri, mengikrarkan diri sebagai sebuah bangsa. Dengan menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Oke. Ini faktornya. Maka kalau kita bangsa Indonesia dari yang berbeda-beda itu ingat 5 poin tadi paling enggak, ya tentu enggak akan berpikir untuk istilahnya mengganggu persatuan kesatuan kita. Ya memang pada dasarnya kita orang yang berbeda toh. Tetapi jangan lupa kita punya persamaan-persamaan. Maka kalau kita bicara sebuah bangsa dan kita menjadi bagian bangsa itu, yang dilihat jangan bedanya ya. Tapi yang dilihat persamaan kita itu. Paling enggak yang kelima tadi apa? Sama cita-citanya. Dan juga sama berpikir bahwa cita-cita itu bisa tercapai kalau kita bersama, betul? Nah, ya toh, kan nggak mungkin Jawa toh, Sumatera toh, atau hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, rakyatnya cuma ngapulu nonton, kan enggak. Ya sebuah bangsa itu ya tujuan bersama dicapai bersama, sehingga masing-masing harusnya punya andil. Andilnya tentu sesuai dengan
porsinya sendiri-sendiri. Yang pejabat pemerintah ya melaksanakan tugas wewenangnya dengan benar demi kepentingan bersama. Yang pengusaha bukan pemerintah, ya melaksanakan fungsinya sebagai pengusaha dengan benar. Jangan dikira pengusaha itu nggak punya peran penting terhadap kemajuan sebuah bangsa, amat sangat penting. Paham ya? Jadi apapun profesi kita punya andil yang sama. Bisa. Ini tahapannya. Itu tadi faktornya. Sekarang kita bicara lebih lanjut. Oh belum, nggak ada di paket. Setelah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi, maka kita akan bicara mengenai tahapan garis besar ya. Tahapan munculnya bangsa Indonesia, munculnya negara Indonesia secara garis besarnya. Saya yakin ngerti. Kalau kita bicara negara Indonesia atau bangsa Indonesia, kita bicara mulai ketika kita ada pada saat di mana kita hidup sendiri-sendiri sebagai kelompok-kelompok di wilayah Nusantara ini. Jauh sebelum ada kerajaan-kerajaan kecil, kita sudah ada di sana. Kita hidup dalam kelompok kecil-kecil, yaitu suku-suku yang dikuasai oleh kepala-kepala suku. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa, struktur suku itu ada. Ya tak? Kepala suku masih ada nggak di sini? Di Indonesia? Masih ada. Kamu ke Papua sana. Di sana ada kepala suku. Ya, suku Asmat, suku Dani, dan sebagainya lah ada. Masih berlaku struktur itu. Maka kalau kamu masuk wilayah mereka, kalau kepala suku tidak menghendaki, ya nggak bisa. Nah, dulu seperti itu. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan, makin lama ada pengaruh kemajuan-kemajuan, akhirnya ya muncullah kesatuan-kesatuan politis dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Nusantara ini. Itu di Pulau Jawa banyak itu, namanya diabadikan di belakang Sinlui itu. Kerajaan Majapahit, Majapahit, Kerajaan Doho, Kerajaan Tumapel, gitu. Itu kan ada Jalan Doho, Jalan Tumapel, Jalan Majapahit, jalan apa lagi? Kahuripan. Nah, itu di Pulau Jawa. Di luar Jawa kamu bisa melihat ya Sriwijaya yang di Sumatera Besar, kemudian Kutai Kartanegara ada di Kalimantan dan seterusnya dan seterusnya. Itu tahapannya. Nah, kemudian pada saat itu mulailah muncul peradaban maju. Silakan Jessica. Masa bangsa Barat menjelajah dunia, mencari bahan-bahan dagangan, ya berupa rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Mulai dengan seiring kemajuan teknologi, pelayaran, teknologi mesin dan sebagainya, sampailah mereka ke wilayah yang kita sebut Nusantara. Masih ingat toh, awalnya mereka ingin berdagang toh, membeli barang-barang langsung dari sumbernya sehingga murah dan dijual mahal. Tapi kita tahu, pelana tahu pasti mereka yang awalnya hanya relasi dagang dan menjadi berupaya menguasai wilayah-wilayah Indonesia yang pada waktu itu masih berupa kerajaan-kerajaan kecil. Itu mulai. Tadinya kita manusia yang merdeka, kemudian kita kedatangan bangsa Barat yang berupaya mencari barang dagangan, akhirnya kita menjadi bangsa yang dikuasai. Awalnya ketika perdagangan mungkin penguasaannya baru sekedar monopoli dagang ya. Mereka punya barang hanya boleh dijual ke pedagang dari mana gitu. Tetapi lama-kelamaan bagaimana? Ya karena keuntungannya banyak, akhirnya tidak hanya relasi dagang, tidak hanya monopoli dagang, tapi akhirnya dikuasai secara politis, ngerti? Ya, dikuasai secara politis.
Di satu sisi dikuasai secara politik, di sisi lain dikuasai secara perdagangan juga. Wes itu mulailah kita merasa, oh ternyata di bawah kekuasaan orang lain nggak enak, betul? Nah, mulailah pergerakan-pergerakan muncul, ya, pergerakan yang pada awalnya bersifat kedaerahan. Jadi yang bergerak ya hanya yang teraniaya. Misalnya Maluku ya bergerak sendiri, kemudian Sulawesi bergerak sendiri, Sumatera bergerak sendiri, dan masing-masing masih ada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Itu pergerakan yang bersifat kedaerahan dan bersifat frontal. Karena apa? Mereka langsung berperang melawan penjajah saat itu. Mereka nggak berpikir bahwa kita kalah semuanya, betul? Hanya menang semangat saja. Semangat apa? Semangat nggak mau dikuasai. Ya, tapi nggak berpikir bahwa penjajah itu lebih mampu dalam segalanya. Strateginya mampu, pembiayaannya mampu, kemudian persenjataannya mampu. Singkat cerita kita tahu perjuangan kedaerahan berhasil tidak? Tidak ada yang berhasil. Nah, apalagi kita tahu kalau perjuangannya seperti itu, kalau pemimpinnya ditangkap atau meninggal, bagaimana perjuangannya? Halo? Ngomong Eugene. Mandek, berhenti, nggak ada figur yang diikuti, nggak ngerti harus ngapain. Ya, karena dulu selalu dimuncul tokoh-tokoh dari para mungkin pewaris kerajaan yang punya karisma dan punya ya seperti itulah. Maka ketika mereka ditangkap, ya wis mandek, buyar semburat dewe-dewe, golek selamat dewe-dewe. Nah, singkat cerita itu rampung. Masuklah tahap di mana kita melakukan pergerakan lebih baik lagi. 1908 tonggaknya. Apa itu 1908? Wih, 1908 itu ada momen penting apa? Kebangkitan nasional. Ya, era kebangkitan nasional. Perjuangannya enggak lagi per daerah tapi bersifat nasional, ya lebih global. Kemudian cara-caranya juga tidak seperti yang pertama, tapi sudah menggunakan apa? Cecilia Evelyn Grace. Gimana Pak? Boleh tolong diulang? Hah? Boleh tolong diulang Pak, saya pernah dengar. Perjuangannya menggunakan apa? Kan nggak langsung perang toh. Diplomasi ya Pak? Diplomasi, kemudian cara lain? Kalau ini pemimpinnya ditangkap, ditembak, nggak berhenti. Karena menggunakan apa? Maksudnya nggak ngerti 1908, kemudian kalau mau menyebut muncul apa di situ, kemudian diikuti apa? Ayo. Yang lain. Diplomasinya benar. Memang mulai era itu. Organisasi tak Pak? Organisasi itu loh kata kuncinya. Jadi era kebangkitan nasional perjuangannya itu menggunakan diplomasi dan organisasi. Maka ditandai dengan berdirinya organisasi apa? Budi Utomo. Budi Utomo. Pendirinya Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Wes, itu era keduanya. Kedaerahan mengandalkan pemimpin saja tidak berhasil, gampang dimusnahkan, gampang dikalahkan. Maka menggunakan cara lain, berorganisasi, lebih terorganisir, nggak asal berani berangkat, ya lebih mikir. Kita kalah semuanya, ojo sembarang nggawa bambu runcing menyerang Pak Kono pakai senapan. Kita bisa menggunakan bambu runcing paling jarak 10 meter dilemparno urung karon kena.
mereka jarak 20 meter bisa nembak, betul? Nah, kan gampangnya gitu guyonannya. Maka lewat organisasi lebih terorganisir, ya tidak semata-mata mengandalkan perang frontal. Itu mulai Budi Utama muncul diikuti oleh organisasi-organisasi lain, baik yang berlatar belakang agama, profesi dagang, dokter, dan sebagainya. Ya. Kemudian ingat, awalnya kita harus selain organisasi dan bersifat nasional juga dengan cara-cara yang tadinya awalnya non-kooperatif. Apa maksudnya? Halo? Perjuangannya non-kooperatif. Ada yang tahu? Mungkin tanpa diplomasi atau perbincangan dulu gitu, Pak. Perbincangannya dengan siapa, Mbak Deborah Alim? Iya, diplomasi. Ya, Diplomasi. antara orang yang sedang. Orang yang apa? Antara orang yang sedang berusaha, entah itu dengan pihak yang lagi mana Pihak gitu. Pihak yang Bersangkutan. Yang kurang jelas. Bersangkutan, Pak. Bersangkutan ini sih apa maksudnya kok? Ya memang bersangkutan. Ada yang tahu? Perjuangan non kooperatif itu pengertiannya apa kalau kita bicara perjuangan bahasa Indonesia yang bersifat non kooperatif? Karena pada akhirnya kita akan bicara yang kooperatif. Dan kita baru berhasil ketika kita kooperatif. Apa, Chris? Nggak mau kerjasama sama penjajah. Iya, nggak mau kerjasama, nggak mau bersinggungan dengan kepentingan penjajah. Jadi siwa-siwaan. Kayak kamu pacarmu lagi ngambek itu. Ya, tidak mau bersinggungan, tidak mau berhubungan dengan pemerintah penjajah atau penguasa. Nah, ini juga tidak terlalu efektif. Kenapa? Tentu saja menyebabkan organisasi-organisasi tadi dicurigai, betul? Dan itu yang terjadi. Banyak organisasi dibubarkan karena dicurigai oleh penjajah bahwa itu menjadi sarana mereka mau mendapatkan kemerdekaan atau berusaha mencari kemerdekaan. Nah, tahapan non kooperatif akhirnya juga berakhir. Ya, pada akhirnya kita melaksanakan perjuangan dengan organisasi yang bersifat kooperatif. Bahkan kalau kamu masih ingat, ketika kita bisa merdeka, ya, saat itu kita sedang berkooperatif dengan siapa? Dengan siapa? Ya, penjajah saat itu siapa? Jepang, ya. Kamu tahu toh PPKI dan BPUPK itu siapa yang bentuk? Jepang. Nah, pihak Jepang. Di dalam anggota BPUPKI dan BPK itu ada orang Jepangnya. Ya, ada orang Jepangnya. Karena kalau kalian ingat ya, tujuan dibentuknya BPUPKI apakah murni untuk kepentingan Indonesia? Tidak sebenarnya, itu hanya apa biar tersamar bahwa kepentingan Jepang ya tidak semata-mata terlihat. Karena itu hanya rayuan sebenarnya, dirayu dengan dibuatkan lembaga dan sebagainya yang katanya nanti ini menjadi sarana mempersiapkan kamu bangsa Indonesia merdeka. Wah, seneng toh. Tetapi pemimpin kita ternyata nggak goblok. Nggak ada penjajah yang tulus. Maka berkooperatif, bersifat kooperatif tetap dijalani dan sebagainya, tapi jangan lupa di luar sepengetahuan Jepang, lembaga ini mempersiapkan dirinya dengan berbagai sidang. Itu dulu. Kita tahu ya, lewat BPUPKI muncul dasar negara dan konstitusi kita yang sampai hari ini kita pakai. Apa itu?
Bu apa? Apa Yusin? Pancasila, Dan UUD, ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tahun 45 ya. Karena kita punya yang tahun berapa? 50 punya, kemudian yang 59 juga punya, betul? Kita punya secara materi kita punya 3 UUD. UUD 45, UUD RIS dan UUD 50. Oke, sampai sini saja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Itu tahapannya. Sebelum kita bicara proklamasi, karena puncaknya, ya puncak perjuangannya adalah proklamasi, tapi itu bukan puncak tujuan, betul? Jadi jangan pernah mengatakan tujuan pergerakan itu adalah proklamasi atau kemerdekaan, bukan. Kemerdekaan lewat proklamasi hanyalah bagian dari tujuan yang ingin kita capai. Tujuan kita adalah mewujudkan masyarakat adil makmur. Itu baru bisa dilakukan kalau kita merdeka. Oke, sampai itu dulu. Kalau kamu mau istirahat, silakan. Oke, selamat pagi. Darren. Ya, Pak. Halo, Pak. Gak usah pakai ganti nama-nama. Iya, Pak. Kamu Tadi Darren lupa, Pak. Andrean Jaya. Oh, Iya, Pak. Darren ditraktir, Hong traktir, tak antem, tak jarno. Ya, tak kasihkan ke kamu. Iya, Pak. Ya. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Tuh.
Baik, anak-anak terkasih, silakan untuk on cam. Kita sudah lebih 2 menit. Yang maju silakan. Nanti Brian nomor absen berapa ya yang harusnya hari ini masuk, tapi karena sakit nanti tolong untuk untuk diberi kesempatan praktek berikutnya. Brian nomor berapa tadi ya? Baik, silakan sekarang urutan berikutnya. Tadi yang tidak masuk Dapni, apakah jam ini sudah hadir? Sudah, Bu. Belum, baik. Sudah, Ini Bu. udah hadir? Sudah, Bu. Oke, Dapni, oke. 36, masih kurang 1 kalau semua pakai 1 device. Yang belum hadir, sebentar. 17, hadirkah?